Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Dua profesi ini tengah menjadi sorotan. Yang satu punya andil untuk menghakimi penjahat. Yang kedua punya andil untuk mencerdaskan bangsa. Tapi dua profesi ini tiba-tiba menjadi sorotan publik karena disebut-sebut dalam pidato Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Di mana salah satu gaji dari profesi ini naik sebesar 300%. Lalu di antara dua profesi ini yang mana kesejahteraannya harus diprioritaskan? Guru atau hakim? Bersama saya Retna Daryo di meja redaksi bersama dua narasumber yang sudah tidak asing lagi. Ada Mas Fahruri dari tim redaksi Berita 1 TV dan Pak Ansel dari tim redaksi berita1.com. Selamat siang sore. Pak Ansel dan Mas Fa. Siap. Nah, Mas Fa dan Pak Ansel ini diskusi yang menarik pada kali ini pada episode tim meja redaksi hari ini karena menyangkut pada dua profesi yang sama-sama memiliki tugas yang penting bagi bangsa dan negara ini. Ke Pak Ansel dulu. Kalau diminta untuk memilih prioritas mana yang harus disejahterakan terlebih dahulu, yang mana Pak Ansel? Sebenarnya tidak mudah menjawab pertanyaan ini sebenarnya, karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa dua profesi ini sama-sama penting, ya. Terus perbandingan lainnya adalah soal jumlah. Jadi saya coba baca-baca ngulik lagi. Ternyata jumlah guru kita itu banyak. Jumlah guru kita itu kalau data terakhir yang saya dapat itu hampir sekitar 4,69 juta, Pak. Termasuk guru honorer? Iya. Semua itu 4,69 juta. Sementara kalau jumlah hakim itu cuma 8.700-an. Dari jumlah ini saja, kalau misalnya kenaikan gaji guru misalnya seperti yang disebutkan oleh Pak Presiden Prabowo di depan sidang DPR, tapi kemudian diralat bahwa itu bukan gaji guru yang kenaikannya 300%, ya kan? Tetapi itu gaji hakim, waduh luar biasa kalau naik sampai 300%. Nah, tetapi memang perlu di satu sisi kita memang perlu mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji hakim. Gaji hakim memang kalau di catatan saya itu setidaknya 2 kali. Jadi ketika zaman Pak Jokowi itu sudah dinaikkan. Kemudian di zaman Prabowo keluar lagi satu peraturan pemerintah yang menaikkan gaji hakim itu sampai maksimal yang tertinggi itu sekitar 280%. Tetapi keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji hakim itu sebenarnya juga bukan tanpa sebab. Kalau kita flashback, kita ingat lagi, mereka sempat mogok loh. Jadi para hakim berencana itu mogok? Sudah mogok. Mogok. Mereka sudah mogok pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau nggak salah mungkin hampir selama seminggu itu mereka mogok, kemudian direspons oleh pemerintah dengan menaikkan. Nah, tetapi kita tidak berharap hal ini dilakukan oleh para guru. Harus diakui memang gaji guru-guru di Indonesia mungkin sebagian besar itu memang sangat memprihatinkan. Bahkan di beberapa daerah itu bahkan bisa lebih rendah dari upah minimum kabupaten atau kota setempat. Jadi memang kalau misalnya disuruh memilih sebenarnya menaikkan gaji guru sesuai dengan tugas-tugas mereka, artinya tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik. Mungkin tidak setinggi gaji hakim, tetapi bagaimana mereka dengan upah yang mereka dapat, mereka bisa hidup dengan lebih layak. Mungkin standarnya itu dulu yang mungkin harus kita capai dalam waktu dekat. Itu mungkin, Retna. Kalau dikategorikan ini hakim itu pejabat negara, sedangkan guru PNS itu adalah pejabat fungsional nih Mas Pak. Kalau tadi Pak Ansel udah bilang, hakim ini ternyata lebih sedikit daripada guru. Jadi yang dipilih kuantitasnya atau lebih ke sertifikasi atau struktural yang telah ada sekarang, yang diprioritaskan? Ya, mengenai jumlah guru dan hakim menurut saya itu bisa debatable. Dalam artian
jumlah itu terkait dengan berapa misalnya di hakim berapa kasus yang ditangani misalnya. Kemudian yang kedua soal guru, jumlah guru misalnya berapa sekolah yang harus dilayani oleh guru. Itu tergantung ya, dalam artian tidak bisa apple to apple, kita harusnya banyak guru atau harusnya banyak hakim, tidak. Dalam artian tergantung kebutuhan di lapangan, mana yang lebih diprioritaskan. Nah, tadi kita sama-sama sudah dengar bahwa hakim dan guru sama-sama punya fungsi yang sangat mulia. Di satu sisi hakim menjaga keadilan, kemudian guru berfungsi juga untuk menjaga kualitas pendidikan, sekaligus juga menjaga kualitas SDM anak-anak Indonesia. Apalagi kita punya program, punya program nasional apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas pada tahun 2045. Artinya ketika ada program Indonesia Emas 2045, yang dipersiapkan apa? SDM-nya. Nah, artinya dua-duanya sangat mulia. Begitu juga hakim. Hakim fungsinya untuk apa? Untuk menjaga marwah hukum Indonesia. Penegakan hukum akan berwibawa, salah satunya tergantung hakimnya juga. Artinya ketika hakim memutus perkara-perkara yang memenuhi rasa keadilan, itu yang bisa menjaga wibawa hukum di Indonesia. Salah satu tujuan Presiden ini menaikkan gaji hakim nih, salah satunya adalah supaya hakim tidak cawe-cawe nih. Pak Ansel, yakin nggak kalau misalnya gaji hakim dinaikin per tahun lah misal, cawe-cawe itu masih ada apa enggak ya? Begini, jadi sebenarnya memang kalau kita melihat data dari gaji hakim, memang ini saya pikir di atas rata-rata ya, mungkin dia setara dengan mungkin CEO perusahaan kelas menengah mungkin ya. Ini saya ambil contoh aja ya. Kalau ketua pengadilan tinggi itu, ini tunjangan. Tunjangan. Kalau gaji mereka mungkin sekitar, kalau kepala mungkin sekitar ketua mungkin sekitar 6 juta iya, maksimal ya. Itu betul. memang tinggi. Tunjangannya ini yang luar biasa. Ketua pengadilan tinggi itu tunjangannya sampai 110 juta per bulan. Artinya kalau dia terima total TKP mungkin let's say mungkin bisa sampai 120-an juta. Itu mungkin kelasnya mungkin udah CEO kelas perusahaan kelas menengah ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Sementara rata-rata gaji hakim itu mungkin sekitar 60-an dengan tunjangannya. Mungkin sekitar 60-70-an juta. Mungkin di kita pemret kali Pak ya. Ya itulah. Oke, gini. Tetapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada kasus-kasus mafia peradilan yang melibatkan para hakim. Ini persoalannya. Jadi sebenarnya harapannya memang ketika gaji hakim dinaikkan, maka integritas mereka menjadi lebih terjaga, mereka tidak cawe-cawe. Tetapi faktanya kadang-kadang mungkin karena mungkin sudah bawaan, sudah tabiat, terutama kerakusan. Karena saya baca ada pertimbangan majelis hakim itu yang menghukum para hakim ini, itu persoalan adalah corruption by greed, artinya korupsi akibat kerakusan. Nah, kasus terakhir yang mungkin yang bisa kita jadikan contoh sebenarnya adalah pertama kasus Ronald Tanur ya. Itu ada 3 hakim di Surabaya itu terdakwanya itu kan membunuh pacarnya dengan ditabrak, kasusnya dibawa ke pengadilan, tuntutannya semula adalah 12 tahun penjara, tuntutan 12 tahun. Tapi oleh 3 hakim di pengadilan di Surabaya itu dibebaskan. Kemudian kasus ini diangkat dan bermasalah, akhirnya hakimnya kemudian diputus bersalah, divonis 10 tahun dan 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya okelah harapan itu, tetapi tidak berjalan seiring dengan harapan pemerintah bahwa kualitas kredibilitas hakim akan semakin terjaga dengan baik. Jadi ini sebenarnya di salah satu kasus ini tidak terbukti. Cuma memang kita tidak bisa memang melihat dari 1-2 kasus. Mungkin kita bisa lihat kasus ini secara umum. Mungkin penegakan hukum kita mungkin makin lama makin lebih bagus, ya, makin lama makin lebih bagus. Nah, tetapi memang kita berharap ke depan dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang signifikan,
apabila hakim itu memang melakukan kesalahan yang fatal, misalnya tadi bermain-main dengan putusan, dengan vonis mereka, mungkin sanksinya harus lebih berat ya. Mungkin Oh, sanksinya iya. harus lebih berat. Karena dalam kasus beberapa hakim yang kemudian disidang di pengadilan itu, rata-rata memang mereka hukumannya itu di bawah tuntutan jaksa. Ya, di bawah tuntutan jaksa. Jadi mungkin ke depan dengan adanya kenaikan gaji yang cukup signifikan ini, maka apabila benar-benar mereka melakukan kesalahan, maka sanksinya juga harus lebih berat. Bahkan mungkin Bisa 2 kali maksimal, lipat. ya, bisa sampai hukuman maksimal misalnya 20 tahun penjara. Mungkin Iya. itu yang berlaku di negeri kita aturan Betul. hukumnya. Kira-kira gitu, Retna. Iya, Kalau oke. Mas Wah, Jadi kan artinya bahwa tadi sudah disebutkan tentang kasus-kasus yang melibatkan hakim ya. Dalam artian kasus korupsi yang melibat hakim itu tidak melulu terkait dengan kekurangan atau kesejahteraannya terabaikan, tetapi lebih kepada disebutkan lebih karena kerakusan. Nah, dengan adanya kenaikan gaji para hakim yang bisa lebih dari 3 sampai 300%, yang terpenting adalah bagaimana menjaga integritas hakim ini. Mungkin artinya dari sisi personal hakim harus menjaga itu, tapi harus ada sistem yang mengawasi mereka agar mereka tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan untuk memutus suatu perkara yang tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, ketika katakanlah walaupun tidak semuanya, ketika misalnya kasus-kasus sudah diputus yang memenuhi rasa keadilan, maka tadi seperti yang kita sebutkan bahwa itu bisa meningkatkan wibawa hukum. Ketika wibawa hukum itu sudah berjalan, otomatis dalam artian ikut membawa Indonesia ini jauh lebih baik dibanding yang sekarang. Sekarang katakanlah sering kita dengar kasus-kasus yang seharusnya misalnya diputus sesuai dengan tuntutan, tapi kemudian seperti yang disampaikan tadi bebas atau lebih ringan dari tuntutan. Itu yang tentu itu yang membuat proses hukum atau penegakan hukum di Indonesia itu menjadi tidak berwibawa, ya kan? Ya. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh di negara-negara yang sangat ketat penegakan hukumnya. Itu secara ekonomi juga maju. Kepercayaan investor pasti akan meningkat. Nah, itu dia. Kita lihatlah misalnya penegakan hukum di Singapura seperti apa, di Malaysia seperti apa. Bahkan belakang mungkin Vietnam ya. Nah, Vietnam, di Tiongkok itu mereka benar-benar wibawa hukum itu ditekankan. Bisa jadi kita ini masih seperti sekarang karena wibawa hukumnya belum naik level. Itu tadi masih ada hakim-hakim yang mudah disuap ya. Nah, tadi kasusnya sudah disebutkan. Yang kedua, dari profesi guru tadi, ketika kemudian kesejahteraannya sudah sudah menjadi perhatian pemerintah, artinya dari sisi kesejahteraan itu boleh dibilang sudah selesai bagi guru. Misalnya gini, kalau ketika gaji guru terus dinaikkan ya, artinya kesejahteraan guru itu sudah selesai. Dia sudah nggak mikirin kebutuhan sehari-hari bahwa kebutuhan sehari-hari sudah pasti terpenuhi. Yang menjadi tugas utama dia itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya itu tadi bisa meningkatkan kualitas SDM. Jadi sudah tidak diribetkan lagi dengan urusan-urusan domestik. Kan sering kita dengar ya misalnya guru setelah mengajar kemudian melakukan pekerjaan sampingan untuk apa? Untuk menambah penghasilan agar dapur ekonominya ya kan tetap tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, itu yang cerita-cerita bahwa guru melakukan kerjaan sampingan misalnya ada yang ojek, ada yang lain-lain lah. Ya. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Ya. Tetapi kalau ketika ada misalnya rencana pemerintah untuk terus menaikkan gaji guru, saya kira bisa juga untuk artinya ada harapan bahwa kualitas SDM kita akan lebih baik dari yang sekarang. Itu sih. Kalau ada analogi
guru pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kalau tunjangannya gimana? Jasanya tanpa tanda jasa kah? Atau Ya. masih harus ada tunjangan jasa atas profesi-profesi guru saat ini? Memang seharusnya profesi guru harus lebih dihargai. Karena kalau kita lihat secara mendasar ya sebenarnya kan tugas mereka itu luar biasa. Pertama, begini deh, kalau misalnya mau mengambil perbandingan, hakim yang sekarang gajinya jauh lebih tinggi, itu dididik oleh siapa sih awalnya? Pasti oleh guru, Iya, kemudian pasti oleh dosen. Jadi seharusnya mereka juga mendapat penghargaan yang setara lah dengan pengorbanan mereka ya. Nah, sekarang ini karena kasus-kasus guru-guru yang mendapatkan kesejahteraan yang mungkin masih jauh di bawah. Kalau kita lihat berita terakhir ini kan ada gugatan ya. Ada gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini bahkan diajukan oleh dosen loh, bukan oleh guru. Selama ini kan kita dengar guru yang mengeluh, tapi ternyata dosen pun sebenarnya tidak kalah menyedihkan juga nasib mereka. Bahkan mereka ada juga yang gajinya di bawah UMR loh. Padahal mereka itu mendidik mahasiswa. Mahasiswa itu jumlah di Indonesia itu sebenarnya tidak banyak juga orang yang berkesempatan untuk menjadi mahasiswa ya, kemudian untuk menjadi sarjana dan seterusnya. Nah, ini kemudian digugat. Nah, memang salah satu poin gugatannya, kalau undang-undangnya kan memang bunyinya itu indah, terdengarnya itu indah. Itu misalnya bagaimana guru itu harus sejahtera, dosen itu harus sejahtera, tetapi pada pelaksanaannya memang jauh panggang dari api. Nah, mungkin kalau saya konkret saja lah. Kalau misalnya sekarang ini pemerintah sudah menerapkan yang namanya upah minimum kabupaten dan upah minimum kota ya, itu ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Saya pikir mungkin tidak ada salahnya juga ada semacam ketegasan dari pemerintah untuk menetapkan upah minimum. Bayangkan Upah minimum guru. upah minimum guru misalnya, kita usulkan boleh seperti juga itu. itu. Misalnya sekarang coba dibayangkan ada guru yang hanya menerima, mungkin ini guru honorer ya, Honorer, benar. satu bulan itu mungkin 300.000, Betul. 500.000. Bandingkan dengan upah buruh, upah minimum di kabupaten kota, itu yang paling rendah kalau di data saya itu di Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, itu sekitar 2,3 juta. 2,3 juta. Ya, bukan kita meremehkan buruh, tetapi paling tidak hargailah guru. Iya. Hargailah guru. Dengan gaji buruh di pabrik 2,3 juta, sementara guru cuma 300 sampai 500.000, di mana penghargaan kita terhadap profesi ini? Jadi ini sekaligus saya juga mengetuk hati pemerintah, bahkan semoga nanti putusan MK juga memihak guru dan dosen, sehingga mungkin ke depan dengan perbaikan gaji, kita tidak berharap muluk-muluk lah setinggi hakim misalnya, itu mungkin jauh karena memang tugas hakim juga Iya. harus kita akui sangat berat, tetapi paling tidak penuhilah rasa keadilan dan kesejahteraan bagi guru. Paling tidak setara dengan upah minimum di kabupaten kota, atau paling tidak mungkin bisa ditambah 10-20% sehingga oh ya, inilah bentuk penghargaan bangsa ini terhadap para guru yang mendidik anak-anak bangsa. Kira-kira begitu, Ratna. Kalau ada upah minimum guru gimana Mas Wah kira-kira? Kan tiap daerah ini APBD-nya beda-beda loh. Betul, tapi setidaknya ada kepastian, ada kepastian bahwa ada standarisasi yang jelas gitu loh. Katakanlah minimal sama misalnya dengan minimal gaji dengan tadi upah minimum kota misalnya. Atau kabupaten. Setidaknya ada kepastian soal angka. Walaupun kemudian masing-masing daerah punya kemampuan finansial masing-masing, gitu kan. Mungkin di DKI atau di Jabodetabek mungkin akan jauh lebih mampu untuk menggaji guru lebih tinggi ya dibanding di daerah-daerah. Tapi menurut saya usulan tadi yang disampaikan Pak Ansel itu menurut saya harus menjadi perhatian kita ya, bahwa kalau ada orang pengen masuk menjadi guru atau ingin berprofesi sebagai guru, dia udah tahu. Gaji yang sudah ditetapkan atau standar gajinya adalah katakanlah baru masuk tadi, katakanlah 3 juta misalnya ya. 2 sampai daripada tadi. Ya, 300.000. 300.000 ya, untuk bayar listrik aja mungkin nggak cukup kali ya. Ya itu makanya saya kira itu bolehlah, maksudnya itu jadi perhatian pemerintah supaya ada standarisasi gaji guru. Agar tadi bahwa guru dari sisi ekonominya
sudah terpenuhi ya, kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhi. Tinggal dia fokus Betul. terus meningkatkan kemampuan diri itu ya, supaya apa? Supaya menghasilkan SDM atau murid-murid yang lebih bagus gitu ya. Dan itu pasti negara juga diuntungkan dengan SDM yang lebih bagus. Dari mana? Dari didikan seorang guru. Maka tadi sama-sama punya tugas mulia, oleh karenanya secara kesejahteraan juga harus menjadi perhatian negara. Jangan ada ketimpangan lah. Maksudnya ketimpangannya jangan terlalu jauh gitu ya. Gapnya luar biasa ini. Ini kan ketimpangan luar biasa gitu lah. Tapi realitanya nih Mas Fas sama Pak Ansel, kalau guru ini kan dia harus ada jenjang sertifikasi, dan itu pun butuh bertahun-tahun. Lah, gimana caranya supaya mereka butuh bertahun-tahun, tapi kebutuhan ekonomi mereka juga semakin tinggi. Nah itu gimana mengimbangi, sedangkan mereka harus ada sertifikasi, harus ada pelatihan, tapi di sisi lain mereka juga butuh tunjangan gaji ini untuk menghidupi keluarga mereka. Gini, memang benar bahwa proses sertifikasi itu membutuhkan waktu yang lama, karena ini juga kan berkaitan dengan kualitas. Kita juga berharap bahwa kualitas guru-guru kita juga di atas rata-rata. Pengalaman selama ini memang ya, ada semacam anekdot, sebenarnya fakultas keguruan itu justru menjadi pilihan terakhir dari calon-calon mahasiswa, karena tadi mereka melihat masa depannya ya, masa depan secara umum ya. Mungkin orang lebih prioritas pilih ke fakultas kedokteran, fakultas teknik atau fakultas ekonomi dibanding fakultas keguruan, karena tadi mereka merasa bahwa kok masa depannya kurang baik. Nah, untuk itu memang mungkin langkah awalnya yang bisa dilakukan adalah pemerintah. Untuk guru-guru yang sekarang kan, kalau guru-guru yang sudah disertifikasi itu biasanya mereka mendapatkan semacam reward ya, itu tunjangan kinerja. Itu biasanya 1 kali gaji besarannya. Mungkin untuk tahap awal begitu dia menjadi guru mungkin nggak usah 1 kali, mungkin minimal misalnya 1/4-nya atau mungkin setengahnya dari yang didapat oleh guru-guru yang telah bersertifikasi, sehingga tadi ini bisa menjamin kehidupan keluarganya ya, dirinya sendiri, kemudian anak-anaknya, sehingga tadi mereka bisa lebih fokus. Mungkin tidak harus sekali gaji ya, tapi tadi sebelum sertifikasi mungkin oke lah 25% misalnya atau 50%, sehingga paling tidak ada harapan bagi mereka. Kemudian sesudah mereka dapat tunjangan itu, kemudian mereka mulai mengikuti proses sertifikasi sambil terus fokus untuk mengajar, dan pada suatu saat nanti mungkin 2, 3, 4 tahun kemudian mereka bisa dapat penghasilan atau tambahan yang mungkin kalau 50% sisanya 50% cukup signifikan, atau yang semulanya 25% jadi tambah 75% cukup signifikan bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Menarik tadi yang disampaikan Pak Ansel bahwa sekarang jurusan keguruan justru kurang diminati. Jurusan-jurusan lain kedokteran segala macam lebih banyak peminatnya. Mungkin ini juga terkait dengan itu tadi gaji standar gajinya itu yang pertama belum jelas. Yang kedua mungkin gaji yang dianggap masih kecil ya, standar nggak ada, masih kecil ya, artinya tidak imbang dengan kebutuhan sehari-hari. Coba kalau misalnya profesi guru itu punya standar gaji yang tinggi misalnya, minimal katakanlah masuk pertama 5 juta, misalnya UMR DKI 5 juta ya. Bahkan Bekasi bisa sampai 59, hampir 6 juta. Katakanlah 5 juta. Paling tinggi. Artinya kan ada harapan kalau saya masuk ke sana, ada harapan langsung gaji 5 juta. Tapi memang harus diakui bahwa yang masuk menjadi guru atau yang berprofesi sebagai guru mestinya juga harus ada standarisasi. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Begitu juga hakim kan? Tidak semua orang bisa menjadi hakim. Tidak semua lulusan sarjana hukum jadi hakim. Betul. Begitu juga ketika guru juga punya standar-standar yang standar yang bagus. Kan diharapkan kemudian mereka bisa mendidik mahasiswa atau muridnya itu jauh lebih baik. Nah, artinya kan ada standar, misalnya menjadi guru standarnya ABC gitu kan. Dari sisi pengetahuan seperti ini gitu kan. Dan artinya ketika itu sudah ada standarisasi guru, kemudian ada standarisasi gaji, mungkin
profesi guru juga akan Ya, bisa akan menarik, ya. rebutan misalnya. Artinya kan itu tadi, wah bisa jadi guru nih, bisa jadi apa namanya, bisa menjadi sama dengan profesi yang lain gitu loh. Itu. Menarik. Tadi Pak Ansel bilang kalau jurusan guru itu kurang diminati. Nah, pertanyaan saya nih. Kurang diminati, tunjangan kecil, gaji kurang. Kenapa masih ada 4 juta orang yang masih ingin berprofesi sebagai guru? Pak Ansel. Ini sebenarnya kalau dilihat lebih gede tentu terkait dengan kondisi makroekonomi kita masih punya banyak pengangguran loh, ya kan? Ibaratnya kalau orang mau hidup ya daripada saya nganggur, ini ada profesi saya jalanin. Bahkan kan dampaknya adalah, guru itu sebenarnya profesi yang formal ya. Masalahnya kan juga persoalan kita dari karena pengangguran banyak tumbuh pekerjaan-pekerjaan yang informal, ya kan, berdagang dan sebagainya gitu loh. Jadi memang ya asas mending daripada saya daripada saya tidak kerja, saya punya kemampuan atau saya punya sedikit kemampuan, saya bisa jadi guru, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan yang kita harapkan. Kita tetap berharap tadi seperti Pak, jurusan atau fakultas keguruan ini benar-benar jadi jurusan yang diperebutkan oleh banyak orang, bibit-bibit unggul kita. Ya, sehingga tadi ketika mereka lulus kemudian mereka menjadi guru atau mereka menjadi dosen, mereka akan mampu mencurahkan perhatiannya, menurunkan ilmunya untuk murid maupun mahasiswa, sehingga ke depan kualitas SDM kita menjadi lebih bagus. Itu sebenarnya harapan kita. Nah, tapi untuk menuju ke sana, tadi seperti yang kita diskusikan sebelumnya, perlu ada standar gaji lah, sehingga orang tahu, dengan berprofesi sebagai guru, masa depan saya, masa depan keluarga saya akan lebih baik, akan lebih cerah. Seperti itu sebenarnya. Mas Fa, kenapa? Mas Fa apa? Menurut saya sih karena begini, harapan terhadap guru itu adalah bisa mendidik masyarakat, mendidik bangsa ini ya secara umum akan lebih baik. Tetapi kemudian tadi standarisasi gaji gitu, sehingga mereka juga harus memikirkan urusan domestik, urusan kesejahteraan. Artinya ketika misalnya tadi guru sudah tidak memikirkan dapur ekonominya gitu kan, sudah fokus gitu untuk bagaimana mengajar lebih baik gitu kan, saya kira ya banyak orang yang akan berminat menjadi guru gitu kan. Tapi tadi ada sekitar berapa tadi, sekitar 4 juta sekian. Bisa jadi bahwa ya dari sisi sekarang bahwa banyaknya pengangguran sehingga kemudian mereka milih, oke lah ada yang pengen jadi guru, misalnya secara minat bisa jadi nggak pengen jadi guru, tapi karena tadi ini ada kesempatan menjadi guru, dan ketika menjadi guru setidaknya kan sudah ada ketika lulus gitu tidak menjadi pengangguran gitu kan, artinya bagian atau bidang yang bisa saya mungkin masuki sebagai guru. Kalau misalnya ada tawaran yang lebih bagus, bisa jadi ini ditinggalkan gitu. Karena tadi secara kesejahteraan juga masih kurang ya. Itu sih. Poin diskusi hari ini menarik banget, Pak Ansel dan Mas Fahruri. Intinya adalah setiap profesi di Indonesia itu harus ada standarisasi gaji untuk kesejahteraan masing-masing individu. Karena tadi hakim bertugas untuk mengadili penjahat, memasukkan koruptor ke penjara. Yang satu guru juga bertugas mengajarkan generasi-generasi di bawah kita, lalu juga mencerdaskan bangsa. Dan ini harus ada perhatian dari pemerintah. Terima kasih Pak Ansel, Mas Fahruri untuk waktunya di meja redaksi kali ini. Dan meja redaksi pada episode kali ini, saya Retna Dario, sampai jumpa.